Om Swastiastu. Halo semuanya, saya Dewayu Putu Melani, kelas Eksia KKL 1, absen 6. Hari ini saya akan meresensi film anime Jepang. Judul filmnya adalah A Silent Voice The Movie. Dalam bahasa Jepang berjudul Koe no Katachi. A Silent Voice adalah sebuah film drama keluarga animasi Jepang tahun 2016 yang diproduksi oleh Kyoto Animation. Anime ini disutradarai oleh Naoko Yamada dan ditulis oleh Reiko Yoshida dengan menampilkan desain karakter kayak Futoshi Nishiya dan musik karya Kensuke Ushio. Film ini diadaptasi dari manga yang berjudul sama yang ditulis dan diilustrasikan oleh Yoshitoki Oima. Film ini diputar perdana di Jepang pada tanggal 17 September 2016 dan di seluruh dunia antara bulan Februari dan Juni 2017. Anime ini bergenre bullying, drama, sekolah, dan pertemanan. Sinematografi film dilakukan oleh Kazuya Takao, penyunting film oleh Kingo Shigemura, dan distributor filmnya adalah Sochiko. Durasi film yaitu 130 menit atau 2 jam 10 menit. Berasal dari negara Jepang dengan menggunakan bahasa Jepang dan bahasa isyarat Jepang. Karakter di anime ini yang pertama ada Soya Ishida. Pengisi suara diisi oleh Miyu Irino dan Mayu Matsuoka saat masa kecil. Yang kedua Suko Nishimiya. Pengisi suara diisi oleh Saori Hayami. Yang ketiga Yuzuru Nishimiya. Pengisi suara diisi oleh Aoi Yuki. Yang keempat Tomohiro Nagatsuka. Pengisi suara diisi oleh Kenzo Ono. Yang kelima ada Naoka Ueno, pengisi suara diisi oleh Yuki Kaneko. Yang keenam Miyoko Sahara, pengisi suara diisi oleh Yuki Ishikawa. Yang ketujuh Miki Kawai, pengisi suara diisi oleh Megumi Han. Dan yang kedelapan ada Satoshi Mashiba, pengisi suara diisi oleh Toshiyuki Toyonaga. Anime ini menceritakan Soya Ishida yang bertindak sesuai kemauannya dan berjalan ke tepi jembatan berniat untuk bunuh diri. Pada menit-menit terakhir, akal sehatnya muncul kembali. Ia kemudian mendengar suara kembang api dan mengingat kembali hari-harinya di sekolah dasar dan peristiwa yang telah membawanya ke titik ini dalam hidupnya. Pada masa itu, Soya adalah seorang anak yang acuh tak acuh, memandang teman-temannya sebagai cara untuk menghilangkan kebosanannya. Masuknya siswi baru bernama Suko Nishimiya ke dalam kelasnya menarik minatnya. Ketika Suko memberitahu kepada teman sekelasnya bahwa ia tuli. Terlepas dari kecacatannya, Suko mencoba yang terbaik untuk hidup normal dan menjalin hubungan dengan teman sekelasnya. Namun, murid-murid lain dan guru percaya bahwa kehadirannya mengganggu keseimbangan sosial, dan Soya mulai menjahilinya. Ketika isu penindasan mencapai telinga kepala sekolah, Soya ditunjuk sebagai pelakunya. Ia menyatakan bahwa beberapa temannya juga ikut mengganggu Suko, tetapi mereka semua hanya diam dan berpaling darinya, menolak fakta bahwa mereka ikut terlibat. Dengan segera, teman-teman sekelasnya mulai menindasnya, mirip dengan perlakuan yang ia berikan kepada Suko. Sekarang telah duduk di bangku sekolah menengah, Soya tetap menjadi orang yang menolak interaksi sosial dan mulai tumbuh untuk menerima masa lalunya sebagai hukuman. Dengan penuh rasa bersalah dan kecemasan, ia menandai wajah orang-orang di sekitarnya dengan tanda silang. Tidak bisa menatap mata mereka. Meski demikian, Tomohiro Nagatsuka, seorang siswa penyendiri lainnya, berteman dengannya hingga mencapai titik saat Tomohiro menganggapnya sebagai teman terbaiknya. Soya mengunjungi pusat bahasa isyarat untuk mengembalikan buku catatan Suko yang sudah terendam air dengan harapan agar ia bisa menebus kesalahannya. Keduanya mulai sering bertemu di sebuah jembatan dan menggunakan roti untuk memberi makan ikan koi. Sekelompok sahabat ini mengalami konfrontasi memanas tentang tingkat tanggung jawab masing-masing dan diakhiri dengan kata-kata Soya yang tanpa perasaan menyebut peran mereka saat menindas Suko. Saat festival kembang api, Suko pulang ke rumah dengan alasan untuk menyelesaikan beberapa tugas sekolah. Soya mengikutinya ketika Yuzuru memintanya untuk mengambil kamera yang tertinggal. Ketika ia tiba, ia menemukan Suko tengah berdiri di balkon di ambang usahanya untuk menjatuhkan diri menuju kematiannya. Soya berhasil meraihnya dan menariknya kembali, tetapi dia sendiri justru tergelincir dan jatuh tepat di sungai membuatnya koma. Selama festival, Soya akhirnya mengatasi kesalahan masa lalunya dan akhirnya bisa melihat wajah orang lain. Saat ia menangis dan menyadari bahwa ia setidaknya telah menemukan penebusan dan pengampunan atas masa lalunya.
Anime ini memiliki visual dan desain karakter yang sesuai. Dalam versi film yang digarap oleh KyoAni atau Kyoto Animation memiliki banyak perubahan. Walaupun manganya berjumlah 7 volume, tetap saja sulit untuk menceritakan keseluruhan cerita yang terdapat dalam manganya. Meskipun banyak perubahan, tidak mempengaruhi dari inti film A Silent Voice. KyoAni bisa dibilang berhasil menghidupkan visual manga yang diwujudkan dalam animasi yang terlihat begitu indah dan begitu memanjakan mata. Dengan tetap mengambil desain karakter yang menyerupai karya asli Yoshitoki Oima, bukan hanya desain karakternya saja, bahkan hingga penggunaan warnanya menyerupai karya asli. Performa pengisi suara yang mengagumkan. Kyoto Animation telah memilih berbagai pengisi suara atau seiyuu yang sudah ternama seperti Miyu Irino sebagai Soya Ishida dan Sori Hayami sebagai Shoko Nishimiya, Aoi Yuki sebagai Yuzuru Nishimiya sebagai tokoh utama dalam cerita ini. Performa masing-masing seiyunya tidak perlu diragukan lagi, terutama performa dari Sori Hayami yang sukses memerankan Shoko, seorang tunarungu. Kita dibuat kagum dengan cara bicaranya seorang Shoko di film tersebut. Kisah cerita yang lebih padat. Bagi yang sudah membaca manganya, pasti merasa cerita yang telah disajikan di film terasa ada yang kurang. Beberapa event atau peristiwa di manga ada yang dilewatkan karena lebih berfokus kepada Shoko dan Ishida. Walaupun dilewatkan tidak mempengaruhi alur cerita tersebut. Tetapi selain itu juga menyebabkan perkembangan karakter pembantu dalam film kurang dibahas, sehingga beberapa karakter kurang mendapat empati dari para penonton. Anime movie ini sangat menarik dengan mengambil tema yang jarang sekali diangkat dalam anime. Kebanyakan film mungkin akan mengambil sudut pandang korban, tapi pada anime ini kita melihat lewat sudut pandang sang pelaku Ishida yang melakukan bullying yang sangat keterlaluan terhadap seorang gadis tunarungu yang polos. Sudut pandang ini memberikan kita perspektif yang berbeda. Masalah yang ada di dalam Koe no Katachi cukup dalam untuk dikaji dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Anime ini memberikan perasaan emosional yang sangat kuat pada penontonnya. Koe no Katachi memberikan moral yang penting sekali untuk disadari oleh kita semua. Anime ini juga mendapatkan dan memiliki banyak penghargaan. Film ini sukses mengadukan emosi saya sebagai penonton, mulai dari rasa senang, simpati, sedih, terharu, dan kecewa. Kesimpulannya yaitu, meski ada beberapa kekurangan yang telah disebutkan, The Silent Voice tetap adalah film anime yang sebaiknya tidak kalian lewatkan. Drama, komedi, percintaan, persahabatan, dan kehidupan, semua lengkap dalam film A Silent Voice ini. Semua menyatu memainkan perannya masing-masing dibalut dengan animasi yang indah. Kita akan menangis dan tertawa dalam rentang waktu yang tidak jauh. A Silent Voice bukan hanya tontonan untuk para pecinta anime, namun untuk semua orang. Film ini akan memberikan pesan yang berharga kepada para penontonnya. Sekian resensi film dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.